Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman sistem terdistribusi. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai distributed objects and remote invocation. Baik, mari kita lihat apa yang kita bahas di mata kuliah ini. Ya, pertama adalah introduction. Kemudian kita akan membahas mengenai distributed objects. Dan kemudian kita akan masuk ke pokok bahasan remote invocation. Baik, seperti kita ketahui, mata kuliah ini kita mempelajari ya layer yang di tengah gitu ya, yang biasa kita sebut middleware layers. Jadi di mata kuliah ini kita fokus di middleware layers. Ya, kita ketahui paling atas adalah application atau services layer, kemudian middleware layer. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang remote invocation yang ada di middleware layer. Kemudian di bawahnya ada transport layer yang biasanya itu menggunakan UDP atau TCP. Baik, kita masuk dulu ke pengenalan middleware distributed objects ya, atau middleware objek terdistribusi. Ya, dengan adanya middleware objek terdistribusi memungkinkan programmer untuk mengadopsi model PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Ya, yang mendasari nanti pemrograman terdistribusi. Kemudian nanti entitas yang berkomunikasi juga diwakili oleh objek. Di sini nanti objek akan berkomunikasi menggunakan pemanggilan remote ya, secara remote. Ya, pemanggilan metode remote atau remote method invocation nanti ya, dan berbagai alternatif komunikasi lainnya nanti. Dengan adanya middleware objek terdistribusi bisa merangkum kompleksitas pemrograman, memungkinkan programmer untuk fokus pada interface-nya saja ya, daripada mengurusin implementasi bahasa pemrogramannya atau sistem operasinya. Kemudian mendorong pengembangan solusi yang dinamis dan dapat diperluas ya, dengan mengaktifkan pengenalan objek baru ya, atau pergantian satu objek dengan objek yang lain. Solusi untuk middleware berdasarkan objek terdistribusi ini nanti bisa diimplementasikan di Java RMI dan Corba. Ya, kemudian ada juga middleware berbasis komponen. Ya, itu untuk mengatasi beberapa keterbatasan dalam middleware objek terdistribusi. Ya, batasan-batasan itu ya ada beberapa ya. Yang pertama itu dependensi implisit. Ya, jadi di middleware objek terdistribusi ini interface dari objek tadi tidak menggambarkan atau tidak mendeskripsikan implementasi dari objek tersebut, sehingga membuat sistem berbasis objek ini sulit untuk dikembangkan ya, atau dikelola berikutnya oleh pihak ketiga. Ya, batasan berikutnya berkaitan dengan kompleksitas pemrograman. Pemrograman middleware objek terdistribusi ini terlalu banyak mengurusi detail-detail tingkat rendah gitu ya, yang terkait dengan implementasi middleware ya. Jadi agak sedikit lebih kompleks. Kemudian berikutnya kurangnya pemisahan masalah distribusi ya, maksudnya di sini pengembang aplikasi berkewajiban untuk memilah-milah ya detail untuk detail masalah, misalnya untuk masalah keamanan dipisah, kemudian penanganan kegagalannya seperti apa, kemudian masalah konkurensinya seperti apa, dan pada dasarnya itu masalah tersebut biasanya mirip ya, atau serupa dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Kemudian belum ada dukungan untuk penyebaran ya, hampir tidak ada dukungan untuk penyebaran khususnya untuk konfigurasi objek, yang biasanya konfigurasi tersebut bersifat kompleks.
Baik, sekarang kita masuk ke distributed object ya, atau objek terdistribusi. Untuk middleware objek terdistribusi ya, menyediakan model pemrograman berdasarkan prinsip berorientasi objek ya, sehingga membawa manfaat dari pendekatan berorientasi objek ke pemrograman terdistribusi nantinya. Menangkan manfaat bagi pengembang sistem terdistribusi, abstraksi pemrograman lainnya, dalam hal ini menggunakan bahasa pemrograman yang sudah dikenal ya, seperti C++ dan Java, menggunakan prinsip-prinsip desain berorientasi objek ya, termasuk alat dan tekniknya, misalnya UML, dalam pengembangan perangkat lunak sistem terdistribusi. Untuk fungsi objek yang didistribusikan, yang pertama adalah fungsi komunikasi antar objek ya, menyediakan komunikasi antar objek. Itu mekanisme untuk objek bisa berkomunikasi di dalam lingkungan sistem terdistribusi. Kemudian juga mengatur manajemen siklus hidup ya, mulai dari pembuatan objek, migrasi, sampai nanti penghapusan objek. Kemudian juga sebagai aktivasi dan deaktivasi, proses membuat objek aktif di lingkungan terdistribusi ya, dengan menyediakan sumber yang diperlukan untuk memproses nanti jikalau ada permintaan pemanggilan. Kemudian persistence ya, pemeliharaan status di seluruh siklus aktivasi dan deaktivasi yang mungkin terjadi. Kemudian juga untuk kegagalan sistemnya. Untuk layanan tambahan seperti memberikan dukungan penamaan, naming, nanti keamanan, dan juga transaksi. Kemudian untuk model dari objek terdistribusi ya, sebenarnya objek terdistribusi itu terdiri dari partisi logis ya, dari suatu program yang berbasis objek, kemudian nanti dipartisi menjadi objek-objek ya, kemudian nanti secara alami diperluas ya, didistribusikan oleh distribusi fisik objek ke dalam beberapa proses ya, atau beberapa komputer yang berbeda dalam sistem terdistribusi nantinya. Nah, dalam sistem objek terdistribusi ini mengadopsi arsitektur client server ya, arsitektur yang paling banyak dipakai, yang umumnya dipakai. Jadi objek dikelola oleh server dan klien ya, kemudian nanti dijalankan metode mereka, objek klien dan server, menggunakan nanti pemanggilan metode remote ya. Kemudian nanti permintaan RMI ya, remote method invocation ya, atau pemanggilan metode remote tadi dari klien dikirim dalam pesan ke server yang mengelola objek tadi. Kemudian metode objek di server dijalankan dan hasilnya dikembalikan lagi ke klien dalam bentuk pesan yang lain. Nah, objek yang ada di server diizinkan untuk menjadi klien objek di server yang lainnya. Jadi bisa saling memanggil antar objek-objek yang ada di beberapa server tersebut dalam satu lingkungan sistem terdistribusi. Kemudian objek yang didistribusikan dapat direplikasi ya, dan dimigrasi ya, sehingga untuk mendapatkan manfaat ya, untuk menghindari toleransi kesalahan ya, meningkatkan kinerja dan juga ketersediaan resource. Memiliki objek klien dan server dalam proses yang berbeda memaksa enkapsulasi ya, dikarenakan nanti akan terjadinya concurrency ya, dan beberapa heterogenitas panggilan. Jadi nanti akan objek yang berada di klien berbeda, yang server berbeda, kemudian bisa saling memanggil dalam proses yang berbeda-beda ya, nanti kemungkinan bisa terjadi heterogenitas ya terhadap panggilan secara remote tadi. Untuk setiap proses yang berisi kumpulan objek ya, beberapa di antaranya itu dapat menerima pemanggilan lokal. Jadi lokal itu berarti dalam satu proses, dan juga untuk pemanggilan secara remote, jarak jauh. Tapi ada juga proses yang hanya bisa memanggil hanya di area lokal saja. Objek yang dapat menerima panggilan secara remote disebut objek remote. Nah, jadi objek
tapi bisa dipanggil secara remote atau jarak jauh terhadap proses yang lain, mungkin atau di server lain atau di client lain, itu disebut objek remote. Nah, bagaimana objek itu bisa dikenal oleh objek yang lain atau dari server lain atau dari proses yang lain? Maka perlu diketahui namanya referensi objek. Ya, jadi objek lain itu perlu mengetahui referensi objek remote-nya dalam proses lain untuk menjalankan metodenya. Jadi referensi objek remote itu salah satu identifikasinya, pengidentifikasinya yang dapat digunakan melalui sistem terdistribusi ya, sehingga nanti bisa dirujuk ke objek remote unik tertentu. Jadi referensi objek remote itu adalah unik ya. Setiap objek remote memiliki interface remote ya, untuk menentukan metode mana yang dapat dipanggil dari remote yang lain. Objek dalam proses lain ya, hanya dapat memanggil metode yang dimiliki interface remote dari objek remote tadi. Objek lokal dapat memanggil metode di interface remote serta metode lain dari objek remote tersebut. Ya. Jadi intinya setiap objek remote itu objek yang bisa di remote itu pasti memiliki interface-nya ya. Nanti yang akan dipanggil interface remote-nya. Sehingga interface remote ini nanti yang menentukan metode mana bisa dipakai atau bisa dipanggil dari proses lain yang mungkin yang ada di server lain atau di client yang lain, atau ada yang di proses yang lain ya. Jadi intinya mereka harus punya referensi remote-nya ya, identifikasi remote itu ya yang unik, sehingga nanti proses lain atau objek yang lain bisa memanggil berdasarkan kode unik referensi objek tadi. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu remote invocation ya, atau pemanggilan secara remote ya. Nah, pertanyaan awalnya adalah bagaimana proses atau entitas pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi atau objek atau layanan lainnya itu bisa saling berkomunikasi dalam sistem terdistribusi. Nah, jadi bagaimana proses atau entitasnya atau objeknya atau servisnya itu bisa saling berkomunikasi dalam sistem terdistribusi. Nah, kita pertama kita lihat tentang request reply protocol ya, sama dengan client server gitu ya. Jadi di sini mendukung peran dalam pertukaran pesan dalam interaksi client server. Kemudian diterapkannya komunikasi sinkron. Proses klien bisa memblokir hingga ada balasan datang dari server. Kemudian protokol komunikasi yang handal ya, balasan dari server adalah acknowledgement pada klien bahwa pesan telah diterima. Ya, jadi berdasarkan acknowledge ya, bahwa dari server bahwa ini pesan sudah diterima, maka klien bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Kalau berdasarkan 3 komunikasi dasar, ada do operation ya, kemudian get request. Dari sini client do operation, kemudian server get request, kemudian nanti server melanjutkan dengan send reply. Ya, untuk metode do operation digunakan oleh client untuk menjalankan operasi remote ya. Jadi ketika mau melakukan operasi remote, request ke server, argumennya menentukan server remote ya, server yang mau di remote yang mana, operasi yang akan dipanggil seperti apa. Hasilnya adalah array byte ya, yang berisi mengenai balasannya. Kemudian get request digunakan oleh server untuk melakukan permintaan layanan. Kemudian send reply digunakan oleh server untuk mengirim pesan balasan ke klien. Kemudian di sini juga ada request ID ya, yang berisi yaitu ID pesan, kemudian ID unik untuk pengirim dan sistem terdistribusinya. Ya, di sini ada request ID, tipe message-nya, remote reference-nya yang mana yang mau dipanggil, operation ID-nya apa, yang argumennya apa. Kemudian ada beberapa masalah dalam protokol request reply ya, yang bisa ditangani. Misalnya masalah timeout ya.
operasi do operation tadi ya, request mengembalikan do operation ke klien yang menunjukkan bahwa ia telah gagal atau mengirim beberapa do operation hingga respon diterima ya. Misalnya klien tidak mendapatkan balasan dalam beberapa waktu ya, atau malah kebalikannya, klien malah mengirim request berulang-ulang ya. Jadi bisa diberikan masa time out. Kemudian ada pesan permintaan tadi duplikat ya. Yang bisa dilakukan adalah memfilter dan kemudian membuang do operation yang sama berdasarkan request ID-nya. Jadi jika ada request ID yang sama, maka otomatis duplikatnya dibuang. Atau pesan balasan hilang, kirim kopinya dari kopinya tadi ya, pesan tersebut, kemudian menjalankan kembali request-nya. Kemudian dalam UDP 3 jenis perilaku yang biasa dilakukan. Pertama adalah hanya request saja ya, request protokol UDP ya. UDP kan kita ulang lagi, sifatnya connectionless, dia nggak mementingkan terkoneksi terlebih dahulu, dia bisa melakukan pengiriman secara langsung. Kalau dengan request protokol hanya request saja. Kemudian ada yang berdasarkan request reply ya, pokoknya dia kirim request, server balas reply, dia langsung kirim. Kemudian ada yang menggunakan tiga operasi, yaitu request, reply, kemudian acknowledge ya, RRA, request, reply, acknowledge. Kemudian untuk TCP ya, TCP karena sifatnya connection oriented ya kemarin, memungkinkan argumen dan hasil dari berbagai ukuran untuk dikirim ya, jadi nggak ada masalah tentang size-nya. Argumen dan hasil kirim dalam aliran antara klien dan server ya, karena ini protokolnya yang handal ya, maka itu transmisi ulang pesan atau penyaringan duplikat itu tidak diperlukan. Contohnya adalah HTTP ya. HTTP ini adalah diimplementasikan melalui TCP menggunakan koneksi yang persisten ya, tetap terbuka melalui serangkaian pertukaran antara klien dan server. Nah, koneksi persisten dapat ditutup oleh klien atau server kapan saja dengan mengirimkan suatu indikasi. Ya, ini beberapa metode yang biasa mungkin pernah kita pakai ya selama menggunakan metode HTTP ya. Ada metode get, head, put, post, delete, trace, connect ya, option, dan masih ada beberapa lagi ya. Ini bisa kita lihat contoh headernya dari HTTP ya, respon message headernya, statusnya, kemudian beberapa contoh kode-kode statusnya ya, bisa kita pakai 403 forbidden ya, 400 bad request, 401 unauthorized ya. Mungkin ini biasa teman-teman hadapi atau pernah mengalaminya. Untuk pemanggilan ya, remote jarak jauh ya, pemanggilan metode remote ya untuk jarak jauh ya, pertama dilakukan dengan metode remote procedure call ya, RPC ya. Jadi awalnya itu ada suatu metode yang disebut dengan remote procedure call, RPC. Untuk RPC hal-hal atau masalah-masalah yang menjadi pembahasan pertama adalah pemrogramannya dengan interface. Kemudian nanti adalah RPC call semantik sama transparansinya. Untuk pemrograman dengan interface RPC ya, ini adalah mengontrol interaksi antar modul ya di dalam bahasa pemrograman. Ya, di dalam interface modul ini ditentukan prosedurnya bagaimana dan variabelnya itu bagaimana, atau cara mereka ini bisa diakses oleh modul yang lain. Nah, jadi antar interface. Modul bisa dapat berjalan dalam proses terpisah dalam sistem terdistribusi, seperti layanannya, spesifikasi prosedur yang ditawarkan oleh server, menentukan jenis argumen dari masing-masing prosedurnya.
Nah, mekanisme RPC ini nanti akan diintegrasikan dengan bahasa pemrograman tertentu, ya, dengan mendefinisikan interface yang memungkinkan parameter input-outputnya ke dalam parameter normal bahasa pemrograman tersebut. Ya, jadi bisa mekanisme RPC ini bisa diintegrasikan dengan parameter-parameternya sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Ya, biasanya sih memang yang paling sering adalah C++ dan Java. Kemudian ada disebut juga dengan Interface Definition Language atau IDL, ya, yang memungkinkan prosedur itu diimplementasikan dalam bahasa yang berbeda. Ya. Jadi ketika ada layanan yang masih belum ditulis dalam bahasa C++ atau Java, itu nanti akan diperkenalkan IDL, ya, yang memungkinkan nanti prosedur tersebut bisa diimplementasikan dalam bahasa yang berbeda. Jadi sehingga mereka bisa memanggil satu sama lain. Ya, jadi misalnya seperti ini untuk kurba, untuk add person, ya. Jadi di sini tidak ada biasa kita add person diganti in, ya. Argumennya diganti in, ya, yang berarti biasanya input, ya. Kemudian untuk get personnya itu nanti diganti menjadi argumen out, ya, yang artinya biasanya menjadi output. Ya, jadi itu ada beberapa kurba IDL-nya, ya, sehingga beberapa bahasa pemrograman lain bisa saling memanggil dengan adanya pergantian itu, ya, secara argumennya. Kemudian berikutnya adalah call semantik, ya, kemungkinan implementasi pengiriman permintaan ke host remote. Kemungkinannya apa saja pengiriman permintaan ke host remote? Pertama adalah dilihat dari try request-nya message, ya. Jadi di sini adalah mengontrol request message yang harus di retransmit, ya, sampai message tersebut diterima oleh server. Ya, jangan sampai server mengasumsikan bahwa itu sudah atau itu dalam keadaan gagal. Ya, kemudian ada duplicate filtering, mengontrol ketika ada terjadinya minta retransmission, itu bahwa duplikat tidak akan terjadi, ya, ketika terjadi permintaan retransmisi. Kemudian adalah berikutnya retransmisi of result, itu menyimpan history, ya, dari beberapa message dalam rangka untuk ketika message tadi hilang itu bisa langsung ditransmisikan tanpa harus melakukan operasi di server lagi, ya. Maksudnya melakukan permintaan lagi ke server, ya, karena sudah di keep di history tadi. Ya, ini beberapa kemungkinan implementasi pengiriman permintaan. Kemudian untuk transparansi, ya, ingat, ya, pengertian transparansi. Jadi RPC dirancang untuk membuat panggilan prosedur remote sebanyak mungkin juga dengan panggilan prosedur lokal tanpa perbedaan dalam sintaksnya. Jadi kalau dalam sintaksnya itu kita nggak bisa lihat bahwa si objek ini memanggil prosedur lain itu sebetulnya dia prosedurnya ada di lokal sistem, atau dia memanggil itu remote di sistem yang jauh, atau di server yang jauh. Ya, jadi bagi kita tidak akan kelihatan karena nanti sintaksnya sama saja. Ya, tentunya RPC remote lebih rentan terhadap kegagalan daripada RPC lokal, ya. Ya, karena kalau di lokal kita bisa lihat ini kegagalannya di mana. Tapi ketika di RPC remote kita tidak tahu kegagalannya ada di jaringannya, ya, atau di jalur jaringannya, atau kegagalan itu di server. Ya, penerapan untuk RPC umumnya diimplementasikan melalui request reply protokol, ya, client server. Klien yang mengakses layanan menyertakan satu prosedur, ya, rintisan untuk setiap prosedur di interface layanan.
Ya, kemudian ada istilah stub prosedur ya, di mana suatu prosedur berperilaku seperti prosedur lokal ke klien. Ya, sebetulnya mestinya sih klien itu sebenarnya memanggil prosedur itu remote, jarak jauh. Ya. Tapi di sini RPC bisa membentuk stub prosedur di mana dia akan berperilaku seolah-olah prosedur itu sudah ada berfungsi seperti lokal gitu ya. Jadi bisa diakses lokal. Ya, jadi kalau kita lihat itu ada beberapa di proses role of client dan server ya, stub procedure in RPC. Di mana sini ada proses request reply yang dihandle oleh communication module ya. Kita lihat dulu aja masing-masing fungsinya. Nanti jadi untuk request reply ini ada communication modulnya nanti yang bertindak sebagai modul untuk berkomunikasi ya. Kemudian juga nanti ada proses di client sama proses di server. Proses di client nanti ada terhadap program ya. Kemudian juga ada client stub prosedurnya tadi ya, stub prosedur. Di sisi server juga ada server stub prosedur serta dispatchernya. Baik, sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu untuk lanjutannya, yaitu remote method invocation ya, atau RMI. Ya, metode remote jarak jauh gitu ya. RM ini adalah metode dari Java ya, bahasa Java. Pemanggilan RMI ini adalah versi perbaikan dari RPC tadi ya. Sebenarnya secara fungsi sama. Jadi objek pemanggil dapat memanggil metode dalam objek yang berpotensi bisa di remote. Apa kesamaannya dengan RPC? Keduanya sama-sama mendukung pemrograman dengan interface. Keduanya biasanya dibangun di atas protokol request reply ya, dan dapat menawarkan berbagai panggilan seperti at least one sama at most once. Sama-sama menawarkan tingkat transparansi ya, yang tadi itu ya. Jadi tidak ada perbedaan antara manggil prosedur secara lokal atau manggil prosedur secara remote. Dua-duanya sama-sama menggunakan sintak yang sama. Nah, perbedaannya RM dan RPC adalah RM ini memungkinkan programmer untuk memanggil objek tadi ya, objek remote tadi tidak hanya dengan nilai ya, tapi juga bisa dengan referensi objeknya. Jadi ingat ya, referensi objek tadi ada identifiernya, identifikasinya suatu objek remote dan sifatnya unik. Jadi ketika kita pengen manggil objek remote jarak jauh ya, objek yang terletak di server lain atau di proses yang lain, itu dengan RMI bisa memanggil hanya dengan referensi objeknya aja, yang tadi itu bersifat unik. Nah, isu-isu yang ada di RMI untuk masalah desainnya sama seperti RPC ya, pemrograman dengan interface, semantik panggilan, tadi call semantik dan transparansinya, plus untuk model objeknya, kemudian objek yang didistribusikan dan model objek terdistribusinya. Baik, untuk model objek terdistribusinya ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah objek referencesnya ya, interfacesnya, action, exception, sama garbage collection. Nah, ada satu-satu. Untuk model objeknya ada objek referencesnya ya. Jadi ya sama, dapat diakses melalui referensi objek. Kemudian interface-nya memberikan definisi signature-nya gitu ya. Jadi apa ya, ciri khasnya atau perwakilannya ya. Jadi dari sekumpulan metode-metode yang ada dalam objek tersebut itu bisa terwakili oleh interface-nya. Misalnya tipe argumennya, nilai kembaliannya ya, termasuk pengecualiannya tanpa menentukan implementasinya. Kemudian action untuk objek memanggil metode di objek lain. Kemudian exception untuk menangani kondisi kesalahan ya, tanpa mempersulit
penanganan implementasi kode yang lain. Kemudian garbage collection, mendeteksi objek secara otomatis saat tidak lagi dapat diakses. Ya, jadi ketika objek yang tidak bisa diakses lagi, maka fungsi ini bisa didetek. Sehingga apa? Sehingga bisa memulihkan kembali ruang-ruang dan membuatnya kembali untuk tersedia kembali ya, untuk alat bisa diakses ke objek yang lain. Untuk objek yang didistribusikan, sistem objek terdistribusi dapat mengadopsi client server ya. Objek dikelola oleh server dan klien mereka ya, menggunakan pemanggilan metode jarak jauh atau remote. Untuk model objek terdistribusi ya, setiap proses bisa berisi kumpulan objek. Beberapa dari antaranya dapat menerima pemanggilan lokal dan remote, sedangkan objek lain hanya dapat menerima pemanggilan lokal. Ya, jadi misalnya di sini A itu ya, untuk A dia bisa memanggil objek B ya di secara remote, oke ya. Jadi untuk A dia bisa memanggil objek B secara remote. Demikian juga dengan E, dia juga bisa memanggil objek F secara remote. Nah, di sini kita lihat misalnya D dia tidak bisa memanggil objek secara remote, tetapi dia bisa memanggil objek secara lokal, yaitu objek B. Ya, jadi tidak semua objek itu bisa memanggil objek secara remote. Dua komponen objek terdistribusi yaitu referensi objek remote-nya, yaitu identifikasinya unik tadi ya. Jadi identifikasinya itu harus unik untuk di satu sistem terdistribusi, sehingga nanti satu proses bisa memanggil proses yang lain atau objek yang lain merujuk ke objek unik tadi. Untuk interface-nya ya, setiap kelas objek remote ya, jadi ketika objek remote itu bisa di remote, maka dia akan punya kelas yang isinya adalah tentang metode interface remote-nya. Ya, objek dalam proses lain hanya dapat memanggil metode yang dimiliki interface remote-nya. Ya, jadi objek tadi ketika memanggil objek lain secara remote, dia hanya bisa mengakses metode yang di remote itu tadi ya. Dia tidak bisa memakai metode yang ada di dirinya. Jadi hanya dapat memanggil metode yang dimiliki interface remote-nya. Jadi kita seperti ini misalnya. Maka ketika suatu objek ingin memanggil objek yang ini ya, datanya, maka objek yang ini dia hanya bisa mengimplementasikan metode yang ada di remote objek ini. Jadi dia harus nurut. Nah, jadi kalau si remote objek ini punya metode M1, M2, M3, maka ya objek ini harus nurut. Dia harus pakai ikut metode yang ada di M1, M2, M3. Termasuk di lokal juga. Untuk yang di lokal sama, ketika dia akan memanggil objek secara lokal, maka dia harus ngikut juga objek yang metode yang dianut oleh objek tersebut, yaitu M4, M5, M6 ya. Jadi ngikut metode yang ada di interface remote tadi ya, interface-nya ya. Untuk implementasi RMI, beberapa objek dan modul terpisah ya, dilibatkan untuk mencapai pemanggilan metode secara remote. Kemudian communication module ya. Untuk communication module, tanggung jawabnya menyediakan semantik permintaan tertentu ya, melaksanakan protokol balasan permintaan untuk mengirimkan permintaan dan membalas pesan ya, antara server yang bekerja sama dan juga dengan klien. Gunakan hanya 3 item pertama dari pesan permintaan dan balasan, yaitu jenis pesan, ID permintaan, dan referensi objek remote yang dipanggil. Ya, untuk kemudian memilih software dari operatornya untuk kelas objek yang dipanggil di server. Untuk remote range modulnya ya, menerjemahkan antara referensi objek lokal dan juga yang remote, dan kemudian juga tugasnya menciptakan referensi objek remote ya. Kemudian di dalamnya nanti akan memiliki tabel objek remote di setiap proses ya,
yang nantinya akan sebagai pintu masuk untuk semua objek remote yang dipegang oleh server di tabelnya. Ya, kemudian juga sebagai pintu masuk untuk setiap proxy lokal yang dipegang oleh klien di tabelnya. Kemudian ketika menciptakan referensi objek remote, kemudian ditambahkan ke tabel. Ya, ketika ada permintaan atau pesan yang di request. Kemudian menerjemahkan referensi objek remote tadi ke referensi objek lokal, ya, yang merujuk ke objek remote di server atau ke proxy di klien. Kemudian untuk software RMI, proxy-nya menjadikan pemanggilan metode remote transparan bagi klien dengan berperilaku seperti objek lokal. Oke, jadi kan tadi yang sifatnya karena transparansi, maka meskipun itu pemanggilan secara remote, tapi dengan adanya perangkat lunak RMI ini, proxy-nya, perilaku ini dapat diperlihatkan seperti memanggil objek lokal, meneruskan panggilan dalam pesan ke objek remote dan menyembunyikan semua operasi dari klien, ya, sama masih sifatnya transparan. Jadi kalau ada send, receive, marshalling itu semua disembunyikan. Klien memiliki satu proxy untuk setiap objek remote, ya, untuk menyimpan referensi remote-nya, ya, sekaligus menerapkan metodenya. Nanti dia melakukan marshalling referensi ke objek target, kemudian metode ID-nya beserta argumennya ke dalam pesan permintaan dan mengirimkannya ke target, kemudian menunggu pesan reply, ya, kemudian nanti mengembalikan lagi hasilnya ke si pemanggil tadi. Untuk dispatcher, sebuah server memiliki satu petugas yang disebut dispatcher, ya, untuk setiap kelas, menerima pesan permintaan dari modul komunikasi dan menggunakan metode ID untuk memilih metode yang sesuai di skeleton. Nanti kita lihat skeleton dan meneruskan pesan permintaan. Ya, untuk skeleton, setiap kelas yang mewakili objek remote memiliki skeleton di server, ya, untuk mengimplementasikan setiap metode di antar muka remote-nya. Ya, jadi skeleton ini untuk mengimplementasikan setiap metode-metode yang ada di interface remote-nya, ya. Unmarsal argumen dalam pesan permintaan dan memanggil metode terkait di objek remote. Ya, kemudian menunggu pemanggilan proses, menyelesaikan penyusunan marshal hasil ke dalam pesan balasan ke metode proxy client. Ya, kelas-kelas proxy, skeleton dan dispatcher yang digunakan dalam RMI itu nanti dihasilkan secara otomatis oleh compiler, ya, compiler dari interface tadi. Program server berisi kelas-kelas untuk dispatcher dan skeleton bersama-sama, kemudian dengan implementasi kelas-kelas tersebut dari semua objek tersebut yang didukungnya. Nah, itu yang disebut nanti ada lagi kelasnya servant class. Program client berisi kelas dari proxy untuk semua objek remote yang akan dipanggil. Oke, dan menggunakan binder untuk mencari referensi objek remote. Oke, baik, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai distributed object dan remote invocation. Semoga teman-teman dapat memahami, ya, secara konsep saja, ya. Jadi mata kuliah dari materi kali ini diharapkan teman-teman bisa memahami objek terdistribusi dan juga pemanggilan metode jarak jauh atau secara remote, ya, secara konsep saja, konsepnya bisa dipahami. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.